Jababeka diklasifikasikan sebagai pengembang industri terbesar di Asia Tenggara dengan fasilitas yang luar biasa tentunya, yang terdiri dari infrastruktur yang modern, high teknologi yang mendukung pertumbuhan bisnis. Kawasan industri Jababeka ini terletak di kota Jababeka yang memiliki luas 5.600 hektar yang merupakan pengembangan unggulan PT Jababeka Tbk. Kawasan ini berisi kawasan industri, perumahan, komersial, dan pendidikan. Mencakup sekitar 1.700 hektar lahan, kawasan industri Jababeka telah menjadi kawasan paling bergengsi di Indonesia di bidang manufaktur, industri, dan juga teknologi. Unik dengan berbagai fasilitas dan layanan berkualitas tinggi yang mendukung perkembangan industri 4.0. Didesain dengan infrastruktur yang lengkap dan modern dengan kapasitas yang dapat mendukung berbagai sektor industri dan manufaktur serta memenuhi standar lingkungan internasional. Jababeka memiliki misi untuk terus menumbuh tenaga kerja melalui kawasan industri sejak tahun 1989. Jababeka telah diakui sebagai salah satu kawasan industri paling sukses di Indonesia yang berhasil menarik perusahaan multinasional, perusahaan lokal terkemuka, dan UKM. Jababeka kemudian berhasil tumbuh dan berkembang menjadi kota baru yang mandiri dan modern. Bersama dengan kampus Presiden University, kawasan industri Jababeka menyediakan suasana dan lingkungan kerja yang ideal bagi komunitas industri modern yang kini terdiri dari 730.000 tenaga kerja yang bekerja di lebih dari 2.000 perusahaan dari 30 negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea, Inggris, Belanda, Australia, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan lain sebagainya. Kali ini kami berkesempatan berbincang dengan salah satu sosok yang penting di balik kesuksesan Jababeka Industrial Estate, kawasan terbesar di Asia Tenggara. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, sehat ya Pak ya? Sehat, selalu sehat semuanya. Ya. Beliau merupakan General Manager dari Jababeka Industrial Estate. Bapak, hari ini kita akan berbincang mengenai perkembangan kawasan industri Jababeka. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya Pak untuk melakukan inovasi terbaru, apalagi di sektor industri ya Pak, menggunakan teknologi tinggi atau high-tech. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perkembangan dari proyeksi dari Jababeka sendiri yang akan diproyeksikan menjadi kota pintar atau smart city Pak. Ya, terima kasih ya Valen. Jadi kalau kita bicara high-tech teknologi itu tidak terlepas dari kondisi sekarang ini, karena sebenarnya kemajuan daripada high teknologi ini sangat dipercepat dengan adanya pandemik ini. Jadi mungkin sebelum pandemik kita nggak pernah bayangin apa yang namanya ethical vehicle, apa itu Zoom meeting, ya kan? Betul. Nah sekarang ini dengan adanya pandemik, semua itu teknologi dipercepat mungkin 5 tahun tarik ke sekarang. Nah kami itu di Jababeka Industrial Estate khususnya melihat ini sebagai sebuah opportunity bahwa kita tuh Jababeka Industrial Estate yang sudah established selama 32 tahun ingin membuat suatu diferensiasi dengan industrial estate yang lain. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu semua bisa memperhatikan perubahan yang terjadi di Jababeka Industrial Estate sampai hari ini, sejak pertama kali kita mengalami ya quote unquote yang namanya pandemik sekitar bulan Maret 2020, itu sangat jelas sekali kelihatan. Jadi Bapak Ibu semua bisa memperhatikan bagaimana kami itu sudah meluncurkan Jababeka Industrial Talk Show di YouTube channel kita, di mana itu adalah salah satu terobosan kami untuk mengantisipasi kemajuan teknologi ini. Mungkin sekarang sudah episode ke-50 atau berapa tuh, saya juga nggak tahu, nggak hafal ya. Jadi Bapak Ibu boleh sekalian saya promosi ya, bisa melihat YouTube channel kita dan boleh subscribe. Jadi itu salah satu contoh. Apakah yang di kondisi realnya di kawasan kami yang terjadi? Nah, untuk
progresnya itu pasti kita semua sepakat adalah bertahap. Okay. Tidak mungkin kita tiba-tiba seperti membalikan tangan, semuanya berubah dalam sekejap. Nah, kami itu JBK Real Estate mulai dengan produk-produk baru yang sudah kami luncurkan di lapangan. Ya, Bapak Ibu bisa search, bisa langsung visit kami punya produk di JBK ini. Bagaimana kami meluncing yang namanya Smart Manufacturing Hub. Okay. Nah, itu salah satu produk kita yang sudah mengimplementasikan kemajuan teknologi sekarang ini, ya kan? Karena di sana sudah ada fitur-fitur yang applicable dengan yang namanya IoT, artificial intelligence, yang nantinya akan ke sana. Nah, yang paling real adalah kami sudah memberikan satu fasilitas di SMH ini, Smart Manufacturing Hub adalah solar panel. Oh, baik. Ya, dan juga electrical vehicle charger. Ya, jadi itu ya yang sudah kami lakukan. Yang kedua, kami launching yang namanya Jedi Hub. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, namanya aja udah Jedi. Jedi kan tuh identik dengan film Star Wars. Jadi, kenapa kami mengambil judul Jedi? Jedi itu kepanjangan dari JBK E-commerce Diesel Hub. Dan itu cluster yang kita juga sudah berkolaborasi dengan namanya Assimilator dari Singapura. Valen. Jadi lokasinya wah very strategic ya. Di sana dekat sekali dengan yang namanya ini lokasi kita sekarang syuting di Presiden Executive Club. Jadi nah nantinya kami akan meluncing yang namanya JBK tahap 9. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir, jangan ragu ya dengan JBK. Posisi kita sekarang syuting ini pun Presiden Executive Club ini salah satu lokasi yang very strategic ya untuk ke semua CEO untuk mengadakan meeting ataupun bertemu yang membahas strategic planning ke depannya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu deh kalian yang kami sudah lakukan ya untuk mengantisipasi high technology. Luar biasa sekali Pak. Selama pandemi berarti JBK Industrial Estate itu tetap eksis ya Pak Ya. untuk melakukan inovasi terbarunya. Apalagi setelah saya mendengar ada klaster terbaru Pak untuk JBK Industrial Estate ini, yaitu ada halal tech, high-tech, biotech, dan juga startup. Mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana merencanakan JBK sendiri itu untuk membuat industrial cluster ini, dan kemudian bagaimana sih Bapak bisa tetap mengikuti tren bisnis? Jadi gini ya, waktu kami itu di challenge sama chairman kami itu Pak Darmono dan BOD, Baik. bahwa kita akan meluncing satu area baru yang namanya JBK Phase 9. Okay. Nah itu kami itu tertantang, ya kan? Jadi message-nya sangat simpel. Bagaimana membuat sebuah industrial estate yang bisa mengantisipasi kemajuan teknologi dan juga bisa menjadi seperti redundant income untuk JBK. Ya. Nah, jadi kita terus terang waktu itu kejadiannya karena sebelum pandemi kan. Jadi kita belum pernah kebayang apa sih mau dibikin apa ini sebenarnya JBK tahap 9. Nah, tapi dengan adanya pandemik itu kita juga quote unquote dipaksa untuk berinovasi, berimprovisasi nih Valen. Jadi kan kalau ada pepatah ya, kadang-kadang kita kalau kepepet tuh keluarlah semua ilmunya, ya kan? The power of kepepet ya Pak. The power of kepepet. Nah, itulah yang terjadi. Tiba-tiba kita punya ide untuk membuat cluster tadi, yang namanya halal industrial park, biotech industrial park, dan juga high-tech industrial park, juga startup cluster. Itu Valen. Jadi ini tuh sebenarnya sudah tercipta di JBK Industrial Estate. Karena kita sudah punya 2.000 tenan kan. Nah, 2.000 tenan ini ternyata sudah beberapa sudah mempunyai sertifikat halal. Beberapa dari mereka juga sudah untuk biotech itu perusahaan farmasi sudah mengimplementasikan biotech juga. Ya kan? Apalagi yang namanya high tech, kita di sini semua sudah sebenarnya secara eksplisit sudah mengimplementasikan yang namanya high tech industrial park gitu. Jadi kita tuh cuma hanya mengorganize, mengumpulkan itu semua menjadi satu area yang namanya Jedi Hub ini sebagai pilot project. Di mana nanti big picture-nya adalah di JBK Phase 9 gitu, 400 hektar.
Itu kira-kira Valen. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata sesuai dengan pencapaian yang sudah JBBK Industrial Estate dapatkan, pastinya itu juga didapatkan tidak dalam proses yang instan ya Pak. Bertahun-tahun juga dan tentunya bekerja sama dengan banyak mitra bisnis ya Pak. Kami melihat mengenai perkembangan JBBK dengan berbagai mitra bisnis yang diajak kerjasama. Bisa dijelaskan JBBK akhirnya diklasifikasikan sebagai Industrial Estate dengan klasifikasi kelas dunia. Ya, jadi kalau misalnya kita mengutip ya kata-kata dari kita punya founder, chairman kita Pak Darmono, bagaimana kita memulai dari sebuah tanah kosong. Oke. Ya kan, tahun 1989. Tanah kosong yang mungkin orang juga nggak pernah bayangkan akan ada investasi luar biasa. Yeah. Sampai seperti sekarang ini. Ya, kenapa kita yakin itu adalah world class infrastructure? Karena tidak ada industrial estate yang mempunyai power plant sendiri di dalam industrial estate-nya. 3 loh, sampai 2 private dan 1 PLN ya. Dan juga bagaimana sebuah industrial estate itu mempunyai yang namanya inland port, yang namanya kita sebutkan Cikarang Dry Port. Oh, ya kan? iya. Cikarang Dry Port ini kalau Bapak Ibu bisa saya sedikit jelaskan adalah satu-satunya inland port yang bisa stabilisasi jalur kereta, ya kan, yang dari Tanjung Priok sampai Tanjung Perak, Surabaya. Oke. Ya, nah ini tuh luar biasa sekali dan itu hanya JBK yang punya Cikarang Dry Port. Luar Ya kan? biasa ya Pak ya. Jadi itu salah satu contoh kita bisa mengklaim itu adalah world class infrastructure. Di mana yang lain tentu pasti kita punya jaringan fiber optik sendiri, ya kan? Ya. Kita punya water treatment plant sendiri sampai 2 wastewater treatment plant dan lain-lain. Yang paling penting kita satu-satunya industrial estate yang punya presiden university. Nah, itu ini paling penting ya. Satu master ini ya Pak ya. Mastermind ya. Betul sekali. Jadi dulu kita punya founder menciptakan industrial estate itu sebagai magnet kan. Oke. Sehingga dengan magnet ini terciptalah yang namanya residential area, commercial area, dan lain-lain. Nah, founder kita juga berpikir, kita mesti menciptakan suatu magnet baru. Apa itu? University. Yang namanya Presiden University. Dan itu terbukti benar. Kenapa? Karena di sebuah industrial estate, infrastruktur yang paling penting itu adalah pendidikan. Pendidikan, betul. Ya kan? Bagaimana mungkin sebuah manufacturing bisa bertumbuh kalau tidak ada ketersediaan sumber daya manusia yang bagus ya gitu ya. Jadi yang bisa langsung malah bisa langsung bisa dipakai di industrial estate, ya kan? Nah, di bawahnya Presiden University ini juga kita menciptakan yang namanya Akademi Komunitas Presiden. Oke, AKP ya. AKP ya. Nah, AKP ini juga salah satu komponen penting dari sebuah industrial estate. Karena dunia manufacturing itu pasti memerlukan tenaga terampil yang siap pakai. Jadi kalau Presiden University itu kan menciptakan tenaga unggulan yang siap pakai setelah nanti dia graduate. Betul. Nah, kalau AKP ini menyiapkan tenaga siap pakai yang instan. Jadi misalnya lulusan SMK atau SMA yang ingin langsung kerja, yang kan siap bekerja ya Pak ya? Siap bekerja, langsung siap bekerja. Ya. Jadi itu yang kita siapkan di AKP ini. Jadi benar bahwa kami itu adalah sudah menjadi sebuah world class infrastructure, world class industrial estate. Nah, karena juga satu yang paling penting adalah terciptanya harmoni. Yang kita sebut namanya JBK Township. Township itu artinya adalah harmoni antara industrial estate, residensial, dan komersial. Plus education park yang namanya Presiden University, ada Admin Cikarang, dan lain-lain. Ya, contohnya Valen kan lulusan Presiden University ya. Itulah Valen, jadi salah satu yang membuat kita bisa menjadi world class industrial estate itu karena faktor itu. Oke, berarti bentuk kolaborasi tidak hanya sektor industri saja, namun juga pendidikan juga ya Pak, komersil dan juga university. Oke, betul sekali. Baik, semakin penasaran sekali mengenai perkembangan dari JBK Industrial Estate. Tentunya setelah ini kita akan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di JBK. Ini dia.
Baiklah, tadi kita sudah mengelilingi beberapa fasilitas yang ada di Jababeka, Bapak. Dan sekarang kita berada di Kawana Residence, Pak. Di sini adalah salah satu kawasan untuk ekspatriat. Ini adalah bukti nyata dari kesuksesan Jababeka sendiri. Nah, bagaimana cara mempertahankan kesuksesan dari Jababeka? Jadi kalau kita bicara kesuksesan ya, sebenarnya Jababeka ini sudah banyak kesuksesan yang dicapai. Jadi kalau khususnya untuk Jababeka Industrial Estate itu banyak yang kita sudah capai. Jadi bagaimana mendevelop ya sebuah kawasan industri selama 32 tahun is not easy. Ya. Ya kan? Jadi perlu suatu konsistensi dan komitmen yang kuat sekali sehingga bisa seperti yang sekarang ini. Betul. Ya kan? Nah, jadi kesuksesan yang kita udah capai itu banyak sekali. Jadi karena kita punya 3 pilar. Ya. Yang pertama pilar land development. Oke. Ya itulah sekarang Jababeka Industrial Estate berada di bawah naungan PT Geraha Buana Cikarang. Oke, baik. Nah, yang kedua tuh pilarnya adalah infrastruktur. Oke. Nah, itu ada Bekasi Power, ada Cikarang Dryport, dan lain-lain. Nah, itu yang kedua. Pilar yang ketiga adalah hospitality. Hospitality itu termasuk Tanjung Lesung, Morotai ya. Betul. Jadi masing-masing ini semua mempunyai cerita kesuksesan sendiri. Oke. Nah, Valen. Jadi kalau bicara Jababeka Industrial Estate, kesuksesan yang dicapai adalah bisa memaintain sekitar 2.000 tenant yang ada dari 31 negara selama 32 tahun. Luar Ya kan? biasa. Itu ya, itu yang kita bisa bicara mengenai kesuksesan dan kita bisa membawa nama Jababeka Industrial Estate ini menjadi sebuah kawasan industri yang sekarang boleh mendapat predikat proper hijau. Di proper hijau itu adalah apa? Artinya kita punya green industrial estate. Ya kan? Nah, itu juga tidak mudah ya. Jadi membangun sebuah industrial estate yang green. Yang green artinya bukan bicara pohon-pohon aja loh. Jadi artinya kita juga menerapkan suatu regulasi yang ketat untuk line of business yang masuk ke Jababeka. Gitu. Jadi kita juga terus menjaga agar apa yang sudah kita komitmenkan di awal itu tetap terjaga sampai hari ini. Jadi itu kesuksesan kita yang sudah capai sampai hari ini. Kita menjadi sebuah township juga sebuah kesuksesan. Itu kira-kira Valen. Luar biasa Pak, menarik sekali ini. Melihat dari perkembangan dari Jababeka sendiri, tidak hanya fokus dalam satu sektor saja ya Pak. Ada hospitality juga, kemudian development dan juga residence begitu, dan juga pendidikan tentunya dengan adanya Presiden University. Nah, berbicara mengenai kesuksesan tersebut, apa sih Pak yang menjadi hal keistimewaan dari Jababeka sendiri dalam hal bekerja sama dengan klien internasional maupun lokal Bapak? Jadi kebanyakan tuh investor asing itu memilih lahan untuk investasinya di suatu lingkungan yang sudah pasti. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita bicara lingkungan yang pasti, sudah pasti Jababeka Industrial Estate, karena kita, itu saya sampaikan di awal bahwa selama 32 tahun kita konsisten dan kita komit untuk memaintain kawasan industri ini. Jadi artinya apa? Artinya investor asing itu percaya, oh kalau mereka menginvestasikan dana mereka di kawasan industri Jababeka, mereka akan nyaman, aman, dan bisa terus growing, bisa expand dan segala macam. Jadi ini pun terbukti ya. Jadi banyak kita punya pencapaian itu kira-kira 70%-nya adalah ekspansi dari existing tenant. Ya kan? Jadi ini yang menarik. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu terlalu banyak quote unquote ya menggembar-gemborkan kita punya kesuksesan, karena itu sudah terbukti sendiri di dalam kita punya existing tenant. Jadi keistimewaan Jababeka itu sudah proven dengan adanya ya ini. Bukti nyatanya ya kan, kawan-kawan apartemen residence. Kalau nanti ya kita bisa shoot di Jababeka Golfnya. Itu tidak mudah. Jadi mendevelop juga sebuah kawasan industri yang ada lapangan golfnya. Wah, saya rasa itu susah sekali ya, apalagi sekarang gitu. Jadi bukan melulu kita bicara mengenai industri, tapi kita bicara mengenai satu integrated facility. Ya kan? Jadi kalau saya bicara mengenai Bekasi Power, Cikarang Dryport, ya kan, jangan lupa juga loh. Kita punya businessman juga perlu entertain kan? Betul, hospitality. Gimana entertainnya? Nah, di Jababeka Golf and Country Club. Betul. Ya kan? Jadi itu juga di Jababeka Golf and Country Club kita punya 18 holes. Kita juga punya swimming pool di sana, fasilitas lengkap.
Jadi Bapak Ibu semua, kalau someday somehow ya, boring ya, bisa meluangkan waktunya untuk bermain di golf kita, atau bisa bawa family-nya kalian mereka untuk berenang. Juga bisa berenang sih loh di Kawana Apartemen ya. Opsi terbaik ya Pak ya. Betul, luar biasa sekali Bapak. Berbicara masih mengenai Jababeka Industrial Estate tentunya, dengan semua rencana proyek yang ada Bapak dan juga teknologi baru yang dilakukan di Jababeka, bagaimana Bapak bisa melihat masa depan Jababeka itu sendiri? Ya, jadi kalau ini ya, bicara mengenai dari awal kita bicara ya, halnya, jadi kita punya satu planning, namanya business plan yang kita sudah rencanakan supaya kita on the track, ya kan? Ini tidak mudah. Jadi yang sudah ada sekarang itu adalah kita bagaimana merubah yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga diferensiasi kita sebagai sebuah kawasan industri yang internasional itu tetap established in the next 5 years, in the next 10 years. Nah, apa? Ya kan? Nah, kalau bicara apanya itu, kami itu sudah mulai untuk mengekspor. Nah, itulah makanya dari awal saya bicara mengenai artificial intelligence, IoT, Internet of Things, ya kan? Jadi Indonesia ini ternyata pemakai terbesar internet di dunia, ya kan? Karena kita juga punya penduduk sekitar 267 juta. Ya, betul sekali. Ya kan? Nah, itu yang membuat market sendiri buat dunia IoT ini, kalian. Nanti itu yang kita mau capture in the future. Apa? Misalnya data center, ya kan? Apalagi mengenai crypto mining bisnis, ya kan? Cryptocurrency dan lain-lain. Jadi ini yang kita mau capture someday somehow. Nah, bicara mengenai yang lain, apa misalnya? Mungkin Valen atau Bapak Ibu semua tidak pernah berpikir sebelum pandemik yang namanya mobil listrik kan? Betul. Ya, sekarang saya rasa Bapak Ibu semua sudah ada yang punya mobil listrik, dan bagaimana sekarang semua ATPM itu berlomba-lomba untuk meluncing new model daripada mobil listrik ini, electrical vehicle ini kan. Nah, jadi ini yang menarik ya. Nah, kalau kita bicara electrical vehicle, itu bicara mengenai supporting infrastrukturnya, apa? Baterainya. Betul. Nah, baterai itu sekarang kita sudah capai yang namanya lithium battery ya. Jadi kita di Jababeka ini sedang mempersiapkan suatu infrastruktur community atau ekosistem yang terlibat di dalam pembuatan LED baterai ini. Dulu namanya LED, sekarang lithium loh. Oke, baik. Lithium battery. Jadi kalau Bapak Ibu semua pakai handphone semua, kan baterainya lithium ya. Nah, itu nanti baterai itu akan di-applicablekan di namanya motor listrik, mobil listrik. Luar biasa. Ya kan? Oke. Nah, kalau bicara apa lagi? Bicara chargernya. Ya. Nah, Jababeka itu nanti akan mengimplementasikan setiap cluster kita punya charger untuk EV. Charging station ya Pak ya? Nah, charger station ya. Charger station itu seperti pom bensin, tau nggak? Oke. Nah, jadi kalau itu yang kita akan develop di Jababeka. Jadi hal-hal ini ya yang akan kita capture in the next 5 years, in the next 10 years. Nah, itu kita akan applicable-kan di Jababeka Phase 9 yang tadi kita sampaikan, bahwa kita punya cluster halal, cluster biotech, cluster high-tech, dan startup cluster. Nah, jadi samping hal-hal itu juga, saya juga mau mention mengenai ini, mengenai yang namanya halal cluster. Jadi kalau kita bicara halal ya, halal itu sebenarnya yang ideal adalah di samping halal, makanan itu bergizi, higienis, dan sehat. Itu adalah yang ideal, kalian. Jadi ini yang kita akan coba implementasikan di Jababeka tahap 9, ya kan? Salah satu starting point-nya, kita lagi proses sertifikasi halal untuk Jababeka Phase 9. Baik. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pada saat kita launching nanti tanggal 31 Maret kita akan sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk cluster kita. Baik. Ya, bicara halal itu juga bicara mengenai air baku kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah memahami yang namanya kita punya water treatment plant, nanti itu pun akan disertifikasi halal. Ya kan?
termasuk kita nanti punya satu office di Jabeka itu yang untuk issued sertifikasi halal ini kalian. Jadi Bapak Ibu bisa imagine ya, bagaimana kita membangun sebuah ekosistem yang baru sekali, di mana berbeda. Oke. Ya. Nah, saya sudah mention di awal kalian, bagaimana kenapa kami itu punya ide untuk melaunching yang namanya Halal Industrial Estate. Karena kita tuh udah punya tenant yang tersertifikasi halal, ya kan, baik perusahaan farmasi, perusahaan makanan dan lain-lain. Ya. Jadi kami itu hanya merangkul mereka semua dalam suatu klaster sendiri supaya vendor-vendornya itu nanti akan mudah menyuplai mereka, ya kan, karena sudah sertifikasi halal. Oke. Nah, ada lagi yang menarik, yang namanya halal itu ternyata dari nol sampai dia dimakan kan, Ya. digunakan, termasuk media untuk promosinya. Kamu bayangin nggak? Yang namanya online shopnya kita sertifikasi halal juga loh, online-nya. Ya, jadi ini yang menarik ya. Jadi saya bicara begini semua sharing bagaimana kita Jabeka Industrial Estate itu begitu serius. Ya. Memproses ini semua karena kami tahu one day itu yang namanya halal food akan menjadi kebutuhan. Kita harus ekspor ke negara Eropa, negara Asia seperti Jepang, Korea, itu sudah harus tersertifikasi halal. Karena mereka itu sangat menjunjung tinggi yang namanya itu sehat, bergizi, dan higienis. Nah, ini dia. Itu yang future bisnis yang kita mau capture, Feren. Jabeka in the next 5 years, in the 10 years. Jadi banyak hal yang kita mau coba capture itu, sehingga nanti di Jabeka tahap 9 ini akan terkumpul lah, ya kan, land of business yang sudah solid. Jadi ntar yang mau sertifikasi halal bisa di halal cluster. Untuk biotech, perusahaan-perusahaan farmasi, ya kan, bisa terkumpul di sana. Lebih tertata lagi begitu ya Pak ya. Kan. Nah juga high tech, ya kan, kita bisa high tech sekarang industri 4.0, jangan lupa juga nih. Saya sampaikan juga. Jadi kalau namanya industri 4.0 itu idealnya big picture-nya adalah automation. Jadi minimize SDM, diganti dengan yang namanya automation. Jadi mesinnya semua automation. Nah, itu tidak mudah. Ya kan? Tapi kita menciptakan cluster ini supaya one day, ya, someday somehow gitu ya, itu terrealisasi. Jadi ini ya sesuai dengan tadi yang kalian tanyakan, bahwa inilah yang akan kita garap, kita akan explore lebih lanjut lagi di Jakarta 9. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih tanya lagi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon nanti yang kita akan sounding. Luar biasa sekali Pak Rudi Subrata mengenai pilot project yaitu Jabeka Phase 9. Tentunya tadi Bapak Rudi juga sempat menyampaikan banyak sekali rencana atau planning ke depan, dan mungkin Pak Rudi untuk memberikan kata terakhir mengenai harapan dari Jabeka sendiri untuk mewujudkan pengembangan smart cities. Silakan Bapak bisa disampaikan. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu semua. Di dalam rencana kita 5 years to 10 years, kita sudah MOU dengan Telkomsel untuk teknologi 5G. Luar biasa. Ya, jadi artinya apa? Artinya itu salah satu supporting infrastructure untuk going to IoT and AI teknologi. Nah, jadi ini yang kita lagi garap. Jadi Bapak Ibu semua, kita punya wajah baru untuk kota Jabeka ini menuju cita-cita founder kita menjadi smart city. Ya kan? It's not easy become the smart city. But kita mesti coba dari sekarang, ya kan? Kalau kita kutip kata-kata founder kami, Pak Darmono, start small, think big, move fast. Jadi ini ya yang kita kan itu berarti artinya kita lebih baik mencoba dulu. Betul. Ya kan? And jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Ya kan? Jadi kami percaya dan kami yakin bahwa Jabeka menjadi smart city itu pasti akan terjadi, dan kita akan menjadi pioneer leaders untuk
menjadi smart city untuk kawasan industri dan juga kota Jababeka. Ya kan? Jadi karena apa? Karena kami sudah mempunyai infrastruktur supportingnya, sehingga kami sangat optimis itu bisa terrealisasi dalam jangka waktu dekat ini. Yang terakhir adalah bahwa Bapak Ibu semua jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Luar biasa. Ya, karena kalau kita berpikir positif, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita rencanakan pasti akan bisa kita realisasikan. Ya. Dan Bapak Ibu semua percayalah, kita yakin bahwa pandemi ini akan berakhir, ya kan? Kita akan kembali normal seperti dulu lagi. Business is going normal, bahkan mungkin rise up lebih tinggi daripada sebelumnya. Ekonomi akan recover, everything ya. Nah pada saat itu kita akan sama-sama bisa menikmati perjuangan kita selama 2 tahun ini dalam masa pandemi. Mungkin demikian Valen ya saya sampaikan. Baik Bapak Rudi, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatannya karena meluangkan untuk berbagi mengenai perjalanan dari Jababeka Industrial Estate tentunya dalam merencanakan Jababeka Phase 9. Kawasan industri Jababeka telah menjelma menjadi kota mandiri yang memadukan antara industri, residensial dan komersial, dan juga pendidikan. Jababeka terus berkembang menjadi smart city yang dilengkapi oleh fasilitas 5G dan juga TOD. Pengembangan berorientasi transportasi yang tidak hanya berfokus pada destinasi saja, namun juga saat ini Jababeka berfokus untuk menjadi kota masa depan.